Halo kawan pencerita, gua Randy dan selamat datang kembali di channel gua. Ya, mungkin kali ini gua ingin bercerita suatu kisah yang sangat menarik. Dan mungkin kalau lu suku Batak lu paham lah tentang ini. Dan kalau lu suku lain, mari kita lihat bagaimana cerita ini. Ya mungkin cerita ini biasanya tidak seperti biasanya. Karena ini benar-benar di luar prediksi BMKG. Karena gua ingin membahas sebuah suku Batak yang memiliki kisah unik, yakni si Raja Lontung. Halo teman-teman, gua Randi dan gua seorang pencerita. Cerita yang ingin gua bawakan kali ini adalah kisah seorang yang keturunan Raja Batak. Yang dimana mungkin kalau lu seorang suku Batak lu ngerti lah, dan lu suku lain mungkin menurut gua sekalian belajar lah ya. Lu belajar suku Batak dan sekaligus lu tahulah sedikit tentang suku Batak ini. Dan menurut gua sendiri dan dari sudut pandang gua, menurut gue cerita ini menarik dan sesuai di kalangan manapun, di kalangan suku-suku manapun, karena dapat menyesuaikanlah ceritanya, karena ceritanya seperti pada umumnya juga. Dan untuk yang suku Batak tadi, gue mohon maaf mungkin saja nanti di dalam cerita ada kesalahan penyebutan nama maupun kesalahan dalam penyebutan silsilah keturunannya atau partuturonnya. Iya, karena gue adalah manusia yang selalu hilap dengan kesalahan dan gue pasti berbuat salah. Untuk itu gue minta maaf jika ada nanti kesalahan. Dan kepada teman-teman juga gue sangat menerima dari mana pendapat kalian, perspektif kalian masing-masing, sudut pandang kalian. Gue terima semua agar kita dapat berbincang di sini, kita duduk bersama untuk membahas suatu gagasan yang adalah benar-benar gagasan. Jadi untuk itu sebutlah yang pertama, kita mulai dari keturunan paling atas, si Raja Batak. Si Raja Batak ini adalah suatu sebutan kepada nenek moyang bangsa Batak atau orang pertama yang menjadi seorang Batak. Iya, dia sebutan untuk bangsa Batak. Sering disebut bangsa Batak atau bangsa Batak. Si Raja Batak ini memiliki dua keturunan atau dua anak, Pak. Yang pertama Guru Tatea Bulan, yang kedua Raja Sumba. Sumba di sini bukan Sumatera Barat, Pak. Maaf banget, ini bukan Sumatera Barat, tapi Raja Sumba atau dengan nama lain Isumbaun. Guru Tatea Bulan memiliki beberapa anak, ada beberapa anak, Pak. Tapi yang saya sebutkan sebagian aja, sebut saja Tuan Seribu Raja, Raja Biak-Biak. Si Boru Pareme, seorang anak perempuan, Pak, seorang cewek. Dan yang satu lagi yang gue sebut, sebenarnya ini banyak, Pak, tapi gue sebut beberapa saja ya. Dan Limbong Mulana berserta saudara-saudara lainnya. Dan di sini kisahnya, Pak, mereka tinggal di sebuah hutan, maklumlah di daerah dulu di tengah hutan yang belum seperti sekarang lah yang kota-kota. Semuanya tinggal di dalam hutan dan jauh dari perkampungan atau jarak antara rumah dengan yang rumah satu lagi sangat-sangat jauh. Akibat itu, Pak, terjadi sebuah hal yang tak diinginkan, yakni terjadi incest. Incest adalah suatu perkawinan sedara, Pak, perkawinan satu darah antara kakak dan adik, yakni Tuan Seribu Raja dan si Boru Pareme, sang kakak kandung dan sang adik kandung. Akhirnya karena pada saat itu perkawinan sedara atau incest dianggap menjadi aib keluarga, yang mungkin sampai sekarang termasuk aib keluarga ya. Dan kita nggak tahu juga, sebenarnya banyak juga kasus di daerah-daerah manapun. Dan karena itu hukumnya harus mati. Dan bukan cuman orang tua, Pak, tetapi saudara-saudara lainnya juga menjadi malu hanya karena Tuan Seribu Raja dan si Boru Pareme ini. Mereka sangat marah, sangat malu akibat aib mereka berdua. Akhirnya mereka berencana untuk membunuh mereka berdua, Pak. Membunuh saudara sendiri. Namun ketika mereka memikirkan rencana itu, mereka kembali lagi menjadi seorang manusia. Ya, siapa sih manusia yang tega membunuh saudaranya sendiri, Pak? Ya, kalau kita dalam posisi yang mungkin sangat susah. Akhirnya mereka menemukan suatu solusi. Mereka berencana untuk membuang si Boru Pareme dan Tuan Seribu Raja di tengah hutan, Pak. Di tengah hutan yang dimana hutan itu memiliki banyak sekali harimau atau binatang buas lainnya. Dengan tujuan supaya agar nantinya si Boru Pareme
mati bukan di tangan mereka, namun mati karena kelaparan maupun menjadi santapan hewan-hewan buas seperti harimau. Sedangkan Tuan Seribu Raja diasingkan ke tempat lain, mereka secara terpisah, Pak. Dan benar, di hutan itu banyak sekali harimau. Ya maklumlah, makanya ada banyak harimau Sumatera di Sumatera. Harimau yang bisa kita bayangkan, loreng merah dan hitam. Harimau Sumatera. Yang putih kan harimau Jawa, Pak. Ini harimau Sumatera. Dan benar di suatu hari ketika si Boru Pareme sudah hamil tua, Pak. Dan ya karena dia biasa mendengar auman harimau, biasa dengan hampir-hampir maut, dia sudah terbiasa karena ketika itu dia sudah merasa sengsara, putus asa, dan ketika seorang harimau datang ke dekatnya, dia tinggal pasrah, Pak. Ya udah pasrah, lu mau mangsa gua, lu mau makan gua terserah, karena dia sudah sangat-sangat pasrah, Pak. Dan karena itu ketika dia sangat pasrah, tiba-tiba harimau ini mengaum dan membuka mulutnya, Pak. Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata ada sebuah tulang yang nyangkut di rahang harimau tersebut, Pak. Lalu si Boru Pareme membantu harimau mengambil tulang yang ada di rahangnya tersebut. Tetapi yang tadinya buas, harimau ini namanya Babiat Sitelpang, Pak. Yang tadinya Babiat Sitelpang ini sangat buas, sekarang menjadi jinak kepada si Boru Pareme. Dan akhirnya untuk membalas budi tersebut, si harimau ini mengantar setiap pagi dan sore hasil buruannya dibawakan kepada si Boru Pareme ini untuk makanan si Boru Pareme. Ya jelas, lu yang udah hamil tua, lu yang biasanya nyari makan sendiri, sekarang udah dibantu dengan si harimau. Nah akhirnya pada suatu ketika lagi sah kayak pernikahan aja. Akhirnya si Boru Pareme ini melahirkan seorang anak dengan ditemani oleh si Babiat Sitelpang tadi, si harimau yang tadi ditemani, dan dia memberikan nama anaknya ini si Raja Lontung. Lalu si Raja Lontung ini diajarkan juga tentang silsilah keturunan Batak, partuturun, atau bagaimana ini menyebut ininya, seperti ini ommu, ini tantemu, ini inimu, seperti ini gitu. Kalau yang marga ini ya inimu gitu. Tahulah, Pak. Di suku Batak mungkin bisa dijelaskan lebih dalamnya lagi. Ya, gua cuman bercerita di sini, Pak. Dan pada suatu ketika si Raja Lontung ini sudah menginjak usia dewasa, karena dia sudah diajarkan tentang keturunan juga, silsilah keturunan, akhirnya dia bertanya ke ibunya, si Boru Pareme, letak kampung tulangnya. Tulang adalah saudara laki-laki dari si cewek atau ibu, atau si Boru Pareme tadi, saudara laki-lakinya, Pak. Kalau kita, saudara ibu kita yang laki-laki, karena dia ingin menikahi paribannya. Pariban di sini adalah anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Mungkin agak susah dan berbelit-belit. Ya, beginilah suku Batak, Pak. Dan karena ibunya takut aib yang selama ini disimpan terbongkar, atau dia juga takut sekaligus nanti anaknya dibunuh oleh tulangnya, karena anaknya itu adalah aib bagi keluarga. Akhirnya dia memiliki sebuah rencana, Pak. Rencana yang sangat beresiko. Akhirnya dia mengambil cincin yang ada di tangannya, Pak, sambil berkata kepada anaknya si Raja Lontung ini, bawalah cincin ini ke tepi danau sana. Di sana ada permandian. Nanti kamu akan ketemu dengan seorang gadis yang sedang mandi. Jika cincin ini sesuai dengan jarinya, maka nikahilah dia. Perempuan itu akan mirip sekali dengan saya. Dia sangat hampir mirip dengan muka saya. Dan bawalah dia ke rumah, karena ibu akan pergi mencari ayahmu. Dan setelah itu dia pergi. Bukan pergi, Pak, belum pergi. Setelah itu dia juga memberikan jalan yang sangat berliku-liku sekali untuk dihadapi si Raja Lontung menuju ke sana. Setelah si Raja Lontung pergi mencari seorang gadis yang tadi yang dimaksudkan ibunya, ibunya juga bergegas-gegas pergi, Pak. Dia berdandan yang agak berbeda dari sebelumnya dan menjadi seorang karakter lain.
yang dimana juga karakter itu hampir sama seperti dirinya yang sebelumnya. Lalu dia mengambil jalan pintas, Pak, agar dia sampai ke tempat permandian yang dimaksud lebih cepat dari si Raja Lontung. Akhirnya setelah si Raja Lontung nyampe ke tempat permandian tersebut, si ibunya sudah berada di sana. Ibunya tadi, si Boru Pareme. Lalu si Raja Lontung melihat dan benar seorang gadis ada sedang mandi di tepi danau tersebut. Akhirnya dia menjumpai si ibunya, bukan si ibunya, si gadis, karena si Raja Lontung tidak mengetahui itu ibunya. Lalu dia menjumpai gadis itu dan berkata, "Kamu mirip sekali dengan ibu saya, maukah menikah dengan saya?" Si gadis tersebut pun menerimanya, yang ternyata ibunya sendiri, Pak. Dan akhirnya mereka pergi balik ke rumah si Raja Lontung dengan membawa gadis yang tadi. Dan pada saat si Raja Lontung dan si gadis tadi nyampe ke rumah si Raja Lontung tidak melihat lagi ibunya. Lalu dia ingat perkataan ibunya bahwa dia akan pergi mencari ayahnya. Singkat cerita, berjalannya waktu, akhirnya mereka pun menikah dan sah menjadi suami istri. Yang dimana ini adalah incest yang kedua bagi si Boru Pareme. Incest perkawinan saudara. Ini yang kedua kalinya, Pak. Dan ketika itu, setelah mereka bersuami istri, mereka pun memiliki beberapa anak. Yang dimana mereka memiliki 9 anak. Yang 7 cowok dan 2 cewek. Yang dimana mereka ini disebut Sisia Sadaina. Nah, salah satunya Om Putuan Situmorang. Ya, mungkin begitulah kisahnya, Pak. Mungkin cerita ini ya umum dan sesuai yang gue bilang, menurut gue ini masuk ke kalangan dimanapun, yakni cerita si Raja Lontung ini. Ini sangat menarik, Pak. Gue membuat secara singkatnya saja dan banyak cerita yang tidak terceritakan karena gue ingin menyingkatnya dalam beberapa menit video saja. Dan menurut gue, lu harus baca, Pak. Lu harus pelajari suku Batak karena menurut gue, perspektif gue sendiri, suku Batak ini amat keren, Pak. Yang jarang terpublikasikan aja. Kalau terpublikasikan, mungkin orang juga berpendapat yang sama dengan gue. Jadi, lo belajar banyak lah tentang suku Batak ini. Karena yang gue ceritakan ini adalah hanya bagian sedikit dari semuanya, Pak. Hanya bagian sedikit. Gak sampai seperempat dari suku Batak itu keseluruhan. Karena suku Batak amat keren, lo harus mempelajarinya. Dan soal epilog mungkin lo bisalah menemukan dalam cerita tersebut apa. Dan gua berharap video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.